Kisah ini hanya fiktif belaka. Apabila ada nama, tempat, kejadian ataupun cerita yang bersamaan, itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Malam belum larut betul ketika badai angin yang dahsyat muncul begitu saja tanpa pemberitahuan lebih dulu. Penduduk lembah karang yang masih ada di luar bergegas masuk ke rumah masing-masing atau lari mencari tempat perlindungan terdekat. Penduduk percaya siapapun yang lengah kemudian tersapu badai akan lenyap sirna, raib begitu saja tanpa meninggalkan bekas atau petunjuk pada keluarga yang masih hidup untuk menemukan jasadnya yang mungkin masih tersisa. Dari satu dasawarsa ke dasawarsa berikutnya, badai angin itu telah menjadi legenda mengerikan. Pada setiap kemunculannya akan jatuh korban manusia, paling tidak manusia-manusia yang menghuni puri terpencil di atas bukit. Dan kesanalah sebagaimana selalu terjadi. Badai angin yang ditakuti itu kini menuju, berdesus dan bersiut kejam. Tak ubahnya suara segerombolan roh gaib yang dilanda kemarahan. Karena tidur mereka yang nyaman tiba-tiba diusik oleh manusia yang tak tahu diri. Manusia yang tidak tahu diri itu baru saja masuk ke istal kuda sewaktu lidah badai menjilati daerah sekitar puri. Terpaan badai angin yang legendaris itu membuat puncak bukit bergetar. Puri yang berusia lebih dari 1 abad itu tetap tegak, kokoh tak tergoyahkan. Namun pepohonan pinus di sekitarnya terayun-ayun begitu hebat sampai menimbulkan bunyi berderak-derak mendebarkan. Sejenak orang itu mengawasi kegelapan malam di luar. Bayangan pepohonan pinus tampak seperti ratusan pasang kaki raksasa yang terayun tanpa daya dan setiap saat dapat roboh lalu melesat bersamaan ke arah puri. Wajah orang itu sempat membayangkan kecemasan, namun tekadnya sudah bulat, tak dapat dihalangi oleh apapun juga, apalagi oleh badai angin yang konon jelmaan dari roh-roh gaib dari masa lampau, yang menurut pandangannya tak lebih dari omong kosong manusia-manusia penakut belaka. Ia kemudian berpaling kembali, melihat ke arah satu-satunya kuda yang ada di dalam istal, dan toh ia memegi juga terperanjat. Sesosok tubuh lain berdiri di samping kuda, sosok seorang lelaki tinggi kurus dan renta. Andai saja ia tidak berpegang kuat pada tiang istal, tentulah dia sudah terjatuh oleh hembasan angin yang menyerbu ke dalam lewat pintu yang menganga terbuka. Namun meski sosoknya tampak rapuh, sinar matanya tetap menyorot tajam. Begitu pula suaranya, tatkala mulut si tua menggerimit terbuka. "Kunasehatkan sekali lagi," ujarnya tajam. "Jangan kau teruskan niatmu yang tidak patut itu." Orang yang baru masuk ke istal menyeringai tak senang. "Tidak patut bagaimana, Abah?" "Si ahli waris yang sah," jawab orang yang lebih tua dengan suara berubah bagai tercekik. "Jika benar kau telah tahu siapa orangnya, lebih baik kau hindari dia." Dia yang harus menghindar Abah sejauh mungkin, jika terpaksa untuk selamanya. Wajah si orang tua seketika membayangkan kengerian. "Tarik kembali ucapanmu, kalau tidak." Terlambat. Di luar suara angin bagai terdengar makin menggila. Si tua menatap ketakutan ke arah pintu yang terbuka. Tak ada sesuatu pun yang tampak kecuali malam yang semakin menggelap. Tetapi ia yakin betul sesuatu di luar sana kini sedang menunggu dengan perasaan tak sabar.
Si tua berpaling kembali mengawasi wajah lawan bicaranya, dan apa yang ia lihat adalah wajah yang keras membatu, bahkan tampak licin dan kejam. Si tua bergidik seram. "Aku sudah memperingatkanmu," bisiknya tersendat. Kemudian ia bergegas keluar istal, menyelinap sepanjang tembok yang terlindung dari serbuan angin, langsung menuju ke puri. Sesaat ketika menjauhi istal, masih terdengar olehnya suara mengakak disertai kerutuan kasar. Orang tua bodoh dan pengecut, maunya tetap jadi budak. Si tua renta terus saja berlari masuk ke dalam puri membawa hatinya yang perih. Ia sudah terlalu sering mendengar ucapan-ucapan semacam itu, bahkan yang jauh lebih kotor atau menghina. Ia sudah terbiasa. Namun setiap kali hatinya senantiasa terasa perih, bukan karena sakit hati, melainkan karena kesadaran akan ketidakberdayaannya untuk mencegah apa yang akan atau selama ini selalu terjadi. Celakanya lagi, ia selalu tidak tahan untuk tidak melihat. Orang tua itu melangkah tertatih-tatih ke ruang depan. Tirai jendela ia singkapkan sedikit, cukup untuk dapat mengintip ke arah istal, dan lebih jauh ke arah pintu gerbang. Pintu gerbang besi dengan pilar-pilar beton yang kokoh perkasa saat itu tertutup rapat. Tak seorang pun konon pula dengan niat buruk di kepala dapat melewati pintu itu tanpa izin dari si penjaga puri. Orang tua kurus dan renta itu membuka lebar kelopak matanya ketika ia melihat gambaran sosok tubuh seseorang muncul dari dalam istal. Orang itu duduk rapat setengah membungkuk di atas punggung kuda. Sejak kuda itu menjompak liar, namun penunggangnya dengan terkendali terus saja mengarahkan kuda ke arah pintu gerbang. Si orang tua di balik jendela puri berbisik sendirian, "Selamat jalan, Parja." Parja yang duduk di punggung kuda tentu saja tidak mendengar. Suara desus angin makin membahana saja. Kuda yang ia tunggangi sempat melakukan pemberontakan kecil, tetapi dengan menghentakkan tali kekang disertai dengan sedikit tendangan lunak ke perut, kuda yang terlatih itu kembali menemukan keberaniannya. Lalu berlari tersuruk-suruk melawan arus angin menuju pintu gerbang. Baru setelah cukup dekat, Parja menyadari bahwa pintu gerbang masih tertutup. Ia bermaksud menghentikan kudanya, lalu turun untuk membuka pintu gerbang, ketika kudanya tiba-tiba mengangkat kaki-kaki depannya dengan liar. Parja dengan susah payah menguasai kuda tunggangannya, lalu memandang ke depan. Ingin tahu apa yang membuat binatang itu seperti dilanda ketakutan yang sangat. Jelas terasa dari getaran hebat di sekujur punggung kuda yang ia tunggangi, dan Parja lantas ternganga. Pintu gerbang besi yang beradan kokoh itu tahu-tahu terbuka sendiri dengan suara berkeriut tajam menusuk. Bersamaan dengan terbukanya pintu gerbang, badai angin mendadak pergi, menghindar jauh, meninggalkan siutnya yang kian mengayup, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Lalu dari jalan yang menurun dan gelap gulita di bawah naungan pepohonan pinus yang kembali tegak kaku, terdengar suara samar-samar, suara desah-desah nafas yang ganjil, nafas yang begitu kerak, serak, tersedak-sedak, bagaikan nafas binatang buas dan pendendam tengah sekarat di tengah luapan kebenciannya. Sesuatu kemudian menggelinding keluar dari balik kegelapan, sesuatu yang menyerupai ban
atau roda kendaraan lapis baja. Warnanya coklat kehitaman dan meluncur tepat sekali di jalan tanjakan, melambat lewat pintu gerbang untuk kemudian berhenti diam, bagai direm dengan kekuatan yang dahsyat, hanya beberapa langkah di depan kuda tunggangan Parja. 1-2 detik berlalu tanpa ada yang bereaksi. Parja meluruskan duduknya di punggung kuda. Ia amati benda pipih bundar yang bagian luarnya tampak berlipat-lipat dan bagaikan mengeluarkan sinar redup, namun terasa menyakitkan mata Parja. Kuda yang ia tunggangi tegak diam, seakan menunggu perintah. Lalu dari lingkaran teratas benda atau makhluk ganjil itu, ada sesuatu yang bergerak. Hanya sedikit liuk kecil saja, tegak lurus mengarah ke arah rembulan di langit. Tampak sepasang benda menyerupai tanduk, lalu sepasang mata yang tak lebih dari sepasang bintik kecil cahaya kemerah kekuningan, dan terdengarlah jeritan lirih dan tajam, datangnya dari bagian benda asing yang meliuk ke arah rembulan itu. Sebelum Parja sempat berpikir apa dan mengapa, kuda tunggangannya sekonyong-konyong mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi, disertai ringkikan keras, membahana dari satu sisi ke sisi bukit lainnya. Parja terkejut. Tali kendali terlepas dari pegangannya. Ia berusaha meraihnya kembali. Gagal karena kuda itu terus saja mengangkat tinggi kedua kaki depan. Gerakannya liar dan marah. Parja yang berubah panik, berusaha menyelamatkan diri dengan merangkul leher kuda. Parja berhasil, namun mendadak kuda tunggangannya merubah posisi. Kedua kaki depannya turun serempak menghantam tanah, dan kaki-kaki belakangnya yang kini terangkat menendang-nendang udara kosong sambil terus meringkik, melompat, meliuk, melengkung-lengkungkan tubuh begitu hebat, sampai akhirnya Parja terlempar dari punggung kuda, jatuh terhempas di tanah. Parja terpeki, masih sempat berusaha menghindar, tetapi kuda tunggangannya tetap saja melompat-lompat, tetap meringkik-ringkik, makin lama makin liar dan makin buas. Lalu dalam tempo sekian detik saja, ringkikan kuda kini ditingkahi oleh cerit bekik sengsara seorang anak manusia. Terdengar pula bunyi tulang berderak patah, disusul bunyi berdetuk lunak, manakala kuku kuda berladang besi mendarat tanpa ampun di kepala Parja. Binatang yang kalap itu baru berhenti meringkik dan melompat-lompat setelah tak terdengar lagi suara apa-apa, kecuali dengus keras nafas kuda itu sendiri, yang kini memandang tegak ke depan dengan sekujur tubuh bergemetar hebat. Benda asing bertanduk dan menyerupai roda kendaraan lapis baja itu sudah tak ada di tempat, tetapi bersama munculnya kembali tiupan angin keras dari segala penjuru. Sayup-sayup terdengar lolongan lirih yang kian menjauh. Sesaat kuda itu masih tegak dengan gelisah, kemudian ia menghambur lurus ke depan, menerobos pintu gerbang besi yang menganga lebar, lalu lenyap di telan kegelapan pepohonan pinus di luar sana, meninggalkan korban kekalapannya yang terkulit diam di tanah dalam genangan darahnya sendiri. Dan di salah satu jendela depan puri, tirai yang sebelumnya tersingkap perlahan-lahan diturunkan kembali. Seberkas cahaya yang sebelumnya menerobos keluar jendela melenyap pula dengan sendirinya. Yang tersisa kini hanya kegelapan malam yang semakin pekat menghitam. Badai angin pun kian menggila, membawa serta jadi tangis sengsara roh-roh gaib yang terus berusaha menghindari panasnya api neraka. Awas,
Jamila setengah berteriak memperingatkan ketika terlihat mulut sebuah jembatan tahu-tahu muncul di tikungan yang membelok tajam ke kanan. Perdana yang memang dalam keadaan setengah mengantuk terperanjat seketika. Ia injak rem sekaligus sehingga mobil terbanting keras, lalu berhenti melintang persis di mulut jembatan berpilar beton itu. Setelah sama berdiam diri saking terkejut, Jamila melontarkan kecaman lunak pada suaminya. Kalau abang mau bunuh diri, silahkan, tetapi Mila jangan dibawa-bawa. Kecaman bernada sayang, bukan kemarahan. Perdana menyeringai malu, lantas mengeluh. Aku tak tahu mengapa Mila, mendadak saja aku terserang kantuk yang hebat. Abang letih, mari kugantikan. Mereka berdua bertukar tempat setelah lebih dulu Perdana membetulkan posisi mobil dan menghentikan kendaraan itu di seberang lain jembatan sambil tak lupa meledek. Syukur aku punya supir cadangan. Yang sudah waktunya menuntut kenaikan gaji, balas Jamila diikuti senyuman masam. Mobil yang ia jalankan dengan kecepatan sedang. Perdana menimpal kalem. Tuntutan ditolak. Alasannya, namanya juga supir cadangan. Mana sebelum ini sudah pula terlalu sering menuntut. Sambil terus mengawasi jalan di depan, Jamila berkata sengit, "Itu tidak benar, aku tidak pernah." Perdana menguap. Apa? Tidak pernah. Malah nyaris setiap malam. Aku menuntut. Benar, supirku sayang, bukan menuntut naik gaji, melainkan naik ke atas tubuh majikanmu. Jamila akan protes, tetapi kulit mukanya keburu terasa memerah. Ia cuma bisa menggumam lemah. Jorok ah. Perdana tertawa kecil, kemudian menguap lebar. Menguap lagi. Perdana menggelengkan kepala. Jika ditahan, otot perutku sakit. Jawaban seenaknya itu tidak ditanggapi Jamila. Perhatiannya sedang tercurah ke rumah-rumah di kiri kanan jalan. Di sana sini ada lampu, tetapi semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tak seorang pun manusia lalu lalang, bahkan juga tidak walau hanya seekor anjing. Rumah-rumah itu tampak kusam, sebagian besar tampak menyerupai bekas barak. Pekarangannya luas-luas namun gersang. Inikah desa Lembah Karang? Jamila bertanya ingin tahu. Perdana membuka kelopak matanya lebar-lebar, terasa berat mengawasi sekilas kiri kanan jalan yang mereka lalui. Ia menyaut lemah, kok sepi amat sih? Perdana mengerdip-ngerdipkan mata mengusir kantuk. Dari sononya sudah begini, kok habis mau rame bagaimana? Kalau lihat susunan rumah-rumah itu, penghuninya terbanyak bekerja di perkebunan, selebihnya petani. Mereka memang memiliki sawah berhektar-hektar. Namun para petani itu tak akan pernah cukup kaya untuk membuat desa ini berkembang. Mengapa bisa begitu? Segala macam teknik pertanian sudah dicoba di sini. Tak ada perubahan. Tetap saja sawah hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. Diselang-seling tanaman kentang, singkong, sayur-sayuran, atau ikut memburu di perkebunan keluargaku dengan resiko dibayar murah karena terjadi kelebihan tenaga kerja. Minus sangat. Perdana menguap lagi, jawabnya sesuai dengan nama Lembah Karang. Jamila tak sudi mengemudi sendirian. Mana desa sudah terlampaui dan jalanan kembali sepi, lengang dengan kegelapan yang menghitam kemanapun mata memandang. Dan tak sekalipun mereka berpapasan dengan makhluk hidup,
tahu suaminya mengantuk lagi, ia terus menyerbukan pertanyaan. Kenapa sih daerah ini dinamai Lembah Karang? Dari tadi kuperhatikan, tak juga terlihat bukit atau hamparan tanah berkarang. Perdana mati-matian mengusir kantuk yang terus menyerang. Toh sebelum menjawab, ia sempat menguap panjang. Persisnya aku tak tahu, tetapi menurut dongeng zaman bahla, bukan sombong. Ia tersenyum lebar. Leluhurku keturunan salah seorang bupati. Ia ditugaskan membuka lembah ini, sebuah lembah karang dalam arti kata sesungguhnya. Konon leluhurku lebih dulu harus bertempur melawan jin dan segala macam dedemit. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, leluhurku berhasil memenangkan pertempuran. Lalu ia membuka daerah ini untuk bisa dihuni dan bisa memberi makan para pengikutnya yang setia. Jadilah perkebunan karet, kopi, kemudian sawah, yang konon di masa itu subur luar biasa. Di daerah berbatu karang, tanya Jamila, seraya mengawasi sekilas pepohonan karet dengan semak belukar tinggi di sana sini. Memang tak masuk akal, tetapi jangan lupa supirku sayang. Perdana tertawa pelan. Yang merubah kondisi tanah di sini bukan hanya leluhurku dan pengikut-pengikutnya saja. Bantuan terbesar konon mereka peroleh dari jin dan dedemit taklukan leluhurku ini. Jin dan segala macam dedemit. Apakah ada di antara mereka yang berkeliaran di antara pepohonan yang tegak menjulang di tengah kegelapan malam itu? Atau bersembunyi di balik rimbunan semak belukar? Bagaimana pula rupanya? Kepulan asapkah yang makin lama makin memberi wujud aneh-aneh kelelawar berkepala manusia dengan taring-taring panjang, atau monyet bermata merah saga? Bukan jin dan setankah itu? Berdesau-desau mendengus-dengus di luar mobil. Dan bunyi apa yang bergerung-gerung itu? Jamila menajamkan telinga waspada. Sinar lampu mobil menangkap gerakan pucuk semak belukar terayun-ayun teratur kian kemari. Astaga, hanya bunyi tiupan angin kencang belaka dan gerungan monoton yang sangat tidak mengenakkan telinga itu tak lebih dari bunyi mesin mobil yang ia pacu dengan mempergunakan gigi rendah. Karena jalanan terus saja menanjak, mana diselang-seling belokan dengan tanjakan terjal pula. Sekali ia melirik ke samping, suaminya rebah dengan kepala mengulih kesandaran tempat duduk. Tetapi kelopak mata suaminya belum mengatup. Jamila menegur, "Jangan tidur dong, tunjuki aku jalan." Berat sekali jawaban yang keluar dari mulut Perdana. "Kau sudah menemukannya." "Apa?" "Akan ada satu simpangan kecil, tetapi kau tinggal mengikuti jalanan aspal ini saja. Tak sampai 5 menit lagi, kalau tak salah, ujung jalan ini akan berakhir di pintu gerbang puri." Dan Jamila menelan ludah lalu meneruskan dengan kumaman kejut, "Sesosok mayat di dalamnya yang menunggu kedatangan kita dengan sabar." "Persis," sahut Perdana seenak perut, lantas kelopak matanya dipejamkan tak acuh. Obrolan tentang mayat yang terlontar dari mulut Jamila sendiri membuat Jamila mendadak kehilangan nafsu untuk mengobrol. Ia pun tak berhasrat untuk memperhatikan apakah suaminya masih terjaga atau sudah terbang ke alam mimpi. Sudah sejak kemarin malam suaminya tidak tidur, setelah siang harinya menerima interlokal tentang kematian ayahnya. Perdana terpaksa kerja lembur sampai dini hari. Ia harus mengumpulkan beberapa orang staf perusahaannya, memberi instruksi-instruksi yang diperlukan, lalu menugaskan salah seorang dari mereka untuk mewakili dirinya selama masa bergabung.
Kemudian berangkat dengan pesawat pertama yang tinggal landas dari Bandara Polonia. Sementara Jamila terlelap dalam penerbangan menuju Jakarta. Suaminya sibuk mempelajari sejumlah berkas. Ia kemudian membangunkan Jamila setelah pesawat turun dan berhenti di bandara asing Bua Jamila, Palembang. Suaminya menjelaskan ada gangguan cuaca. Baru 2 jam lebih kemudian, pesawat yang mereka tumpangi diizinkan oleh tower untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Suaminya makin tak dapat kesempatan istirahat karena jalanan yang macet dari Bandara Cengkareng ke Halim. Jadwal mereka jadi kacau. Mereka terpaksa harus menunggu 1 jam sebelum ada pesawat yang membawa mereka ke Bandung. Untuk meringankan beban pikiran suaminya, Jamila mencari telepon dan menginterlokal ke Bandung. Sudah disepakati bersama mereka akan berangkat serempak ke Pamengpeek, Garut. Ternyata rombongan keluarga yang menunggu mereka sudah berangkat karena menduga ia dan suaminya menunda. Keberangkatan dari Medan terpaksa setiba di Bandung. Mereka sibuk mencari mobil sewaan tanpa sopir dengan jaminan kartu kredit. Suaminya punya hobi mengemudi dan tak senang disupiri orang yang belum dikenal. Bahkan pada Jamila sendiri, baru ia berani menyerahkan kemudi jika sudah merasa keadaan cukup aman. Kilatan aneh mengejutkan Jamila. Ia mengurangi kecepatan laju mobil dan menyimak dengan seksama. Benda apa yang tadi menimbulkan kilatan di antara bayang-bayang pepohonan tadi? Ia lantas terkejut dan mencela diri sendiri setelah di hadapan mobil terlihat sebuah pintu gerbang besi yang berat, tinggi dan kokoh dengan pilar-pilar beton yang angkuh di kiri kanannya. Mujur ia keburu mengerem, jika tidak kita sudah sampai bang, desahnya lirih. Tak ada sautan. Jamila tak perlu menoleh, cukup mendengar saja. Dengkuran suaminya seolah akan memecahkan kegelapan dan kesunyian di sekitar mereka. Haruskah Jamila membunyikan klakson? Jangan dulu. Siapa tahu ada bel atau genta. Menunggu sejenak, namun tak juga ada orang yang datang untuk membukakan pintu gerbang. Jamila lantas memutuskan untuk membangunkan sang suami. Lalu ia mendengar suara-suara ganjil berdetak-detak samar-samar. Jamila mengawasi kegelapan malam di luar jendela mobil yang tampak hanya bayang-bayang pepohonan yang tegak menghitam dan semak belukar yang bergoyang kian kemari mengikuti arah angin. Tak ada orang atau makhluk hidup. Tidak, oh ada, itu dia, mendekat dengan gerakan lamban namun teratur. Gerakan setengah mengambang di permukaan tanah. Lewat celah-celah besi pintu gerbang di sebelah dalam sana, tampaklah sesosok makhluk besar berwarna putih atau kelabu mendekat ke pintu gerbang. Seekor kuda yang gagah dengan penunggangnya yang duduk tegak dan gagah pula di atas pelana. Jamila tidak dapat menaksir usia si penunggang kuda karena jaraknya masih cukup jauh. Mana agak menghindari sorotan lampu dengan mobil yang menyala terang benderang. Namun cukup jelas untuk melihat pakaian yang membalut tubuh sosok manusia di atas punggung kuda itu. Astaga, pakaian kebesarankah itu? Pakaian yang aneh pula, belum pernah Jamila melihat model pakaian semacam itu. Atau pernah, yakni ketika ia masih duduk di bangku sekolah lanjutan. Benar, pakaian orang itu jika tak salah jelas mengikuti mode tempo dulu, mode bangsawan pribumi di zaman penjajahan kolonial. Jamila akan tersenyum ketika kuda gagah itu mendadak berhenti. Si penunggang meluruskan duduknya, lalu memandang lurus-lurus ke arah mobil, langsung ke wajah Jamila. Meski ia berada di tempat yang agak temaram, toh
jelas terlihat sorot matanya bersinar tajam. Samar-samar mulutnya membentuk garis menyerupai senyuman. Jamilah tak dapat menduga apakah tarikan bibir tipis itu senyuman ramah atau senyuman tak senang. Yang pasti, senyuman orang itu sangat misterius. Lebih misterius lagi, ia tetap saja duduk di punggung kuda, tanpa ada pertanda untuk turun membukakan pintu gerbang, apalagi untuk mengucapkan kata-kata selamat datang. Tahu diri sebagai tamu, Jamilah bermaksud membuka pintu mobil dengan niat menyapa si penunggang kuda dan menjelaskan siapa mereka dan mengapa dini hari begini mereka datang mengusik kenyamanan tidur para penghuni puri. Tetapi tangan Jamilah baru saja menyentuh hendal pintu mobil, manakala dari arah belakang si penunggang kuda tampak sesosok tubuh datang berlari-lari mendekat, langsung menuju pintu gerbang. Pendatang kedua itu seorang lelaki lanjut usia, tampak renta karena tubuhnya yang sudah kurus, tinggi pula, pakaiannya bersahaja. Ia lewati begitu saja kuda dan penunggangnya tadi, seakan tak melihat kehadirannya. Begitu pula sebaliknya, si penunggang kuda tak sedikit pun melirik, acuh tak acuh saja sewaktu laki-laki tua itu lewat di samping kudanya. Mata si penunggang kuda terus saja memandang ke arah Jamilah. Sekujur tubuh Jamilah terasa dingin. Perasaan yang muncul tiba-tiba karena pandangan orang berpakaian aneh itukah? Atau rupanya tanpa sadar tangan Jamilah telah mendorong terbuka pintu mobil, dan angin malam yang dingin menggugut segera menerpa masuk ke dalam mobil. Jamilah berpaling sewaktu terdengar suara gertuan kasar di sebelahnya. Perdana telah bangun, mengucek-ngucek mata. Mulanya akan bertanya pada Jamilah, tetapi begitu mendengar kriut besi beradu besi, Perdana menoleh ke depan. Terlihat pintu gerbang telah dibuka lebar-lebar oleh si lelaki tua renta tadi. "Ah, itu dia si Aba," rungut Perdana setengah mengantuk. "Yang mana?" tanya Jamilah seraya menutupkan pintu mobil kembali. Terpaan angin malam yang dingin menusuk itu segera digantikan kehangatan udara di dalam mobil. Jamilah memasukkan persneling ke gigi satu untuk memacu mobil lewat pintu gerbang. "Yang mana bagaimana?" Perdana berujar sengit. "Yang membuka pintu gerbang dong. Siapa lagi kalau bukan dia?" Jamilah dongkol oleh kesengitan suara suaminya. Ia kembali melihat ke depan, dan benar saja, yang tampak olehnya hanya si lelaki tua saja, yang tegak kaku di sisi pintu gerbang menunggu mereka lewat. Jamilah melirik ke arah lain, tetapi selain barisan pepohonan pinus di kiri kanan jalan menuju puri, ia tidak melihat apa-apa lagi. Laki-laki misterius itu sudah lenyap. Begitu pula makhluk perkasa berwarna putih kelabu yang ditungganginya. Benar-benar lenyap, tanpa meninggalkan bekas, walau hanya detak-detuk kaki kedua yang sebelumnya terdengar samar-samar oleh telinga Jamilah sebelum Jamilah melihat kehadiran mereka tadi. Sementara laki-laki tua yang tadi membukakan pintu gerbang kini berlari-lari kecil mengikuti mobil yang dijalankan Jamilah perlahan-lahan. Penasaran, Jamilah mengawasi tempat sekitarnya. Selintas ia lihat suaminya membukakan jendela mobil di sampingnya. Ia juga mendengar suaminya bertegur sapa dengan si lelaki tua yang menyauti dengan suara keras untuk mengatasi bunyi deru angin. Tetapi kemanapun mata Jamilah menjelajah, tetap saja ia tidak melihat orang atau kuda yang ia cari, meski cuma bayang-bayangnya. Sekujur tubuh Jamilah terasa dingin lagi, bukan karena terpaan angin, melainkan oleh darahnya yang menyirap dan menyirap ketika ia tiba-tiba teringat cerita suaminya sebelum ini tentang puri yang kini mereka datangi.
Bukan sekali dua suaminya berkata begini, "Aku tak suka ke sana, puri itu berhantu. Lalu kemarin malam, kau lihat bukan, ayahku pun mati di puri itu, mati secara mengerikan, seperti pendahulu-pendahulunya." Kini Jamila menghibur diri dengan apa yang sebelum ini selalu ia lontarkan pada suaminya. Omong kosong, tak ada hantu di dunia ini, kecuali dalam jiwa manusia-manusia penakut dan lemah iman. Seraya mengawasi bangunan yang memberi gambaran sebuah istal kuda, lalu kemudian puri yang mulai tampak di depan mereka. Puri yang tegak menjulang dengan sosoknya yang menyeramkan di bawah siraman rembulan. Jamila berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan Engkau lemahkan imanku sekarang ini." Namun Jamila toh tetap merasakannya. Perasaan takut yang muncul diam-diam merayap lambat tetapi pasti.